Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat, rezekinya lancar, dan juga teman-teman kita, umat kita yang hari ini tidak datang ke gereja karena jalan sehat, mereka juga sehat-sehat semua. Dalam bacaan Injil ada satu kata yang jarang kita pakai, tapi selalu kita dengar dalam bacaan Injil, yakni kata bersungut-sungut. Muncul dua kali ketika Yohanes menjelaskan reaksi orang Yahudi itu, disebut mereka bersungut-sungut, dan atas sikap bersungut-sungut itulah lalu Yesus menanggapi. Kira-kira kata bersungut-sungut itu memiliki arti apa dalam bahasa kita sehari-hari? Kira-kira jarang sekali loh ini kata dipakai. Kalau kita dialog, ngobrol, jarang dipakai. Apa itu bersungut-sungut? Hah? Mengeluh? Apa? Melecehkan, mengeluh apa meneh? Hah? Grundel, menggerutu. Nah, kata-kata ini kan sering yang kita pakai. Bersungut-sungut itu ya kurang lebih seperti itu. Wajahnya jegadul, terus burem, nggak sehat. Apapun kata-kata yang sering kita pakai, ada satu yang membedakan dari kata yang lain untuk mendekatkan kata bersungut-sungut ini, yakni di situ ada rasa tidak percaya. Nah, nek wong ra percaya ngono kae, omong apa wae, ya. Kalau saya misalnya Bapak Ibu tidak percaya kepada omongan saya, mesti ngerasani, mesti gampangke, mesti melecehkan, mesti apa tadi? Mencela, grundel ngono kae. Karo tambah wajah jegadul, mergo ora percaya karo omongan saya. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Dan itulah yang menurut saya menarik untuk direnungkan. Mereka bersungut-sungut karena apa? Ya ini tadi. Ada satu kata yang membedakan dari kata yang lainnya, yakni mereka tidak percaya. Ketidakpercayaan atas apa? Atas Yesus yang ayah ibunya mereka kenal.
Mosok Yesus ini datang dari Allah? Kurang lebih kan pertanyaannya seperti itu. Dan pertanyaan orang-orang pada waktu itu, orang Yahudi pada waktu itu, sejak dulu, sekarang, dan selamanya itu pasti akan ada orang yang bersungut-sungut. Orang yang tidak percaya kepada Yesus itu ada. Bahkan dalam liturgi Jumat Agung, dalam doa umat meriah, dulu ada doa umat meriah untuk orang Yahudi. Tapi itu sekarang sudah dihilangkan. Mengapa? Karena ada kelompok orang yang tidak percaya terhadap Yesus. Bahkan kita yang duduk di sini ataupun yang di rumah masing-masing, dalam kadar tertentu kepercayaan terhadap Yesus sudah mulai luntur. Penyebabnya ada banyak hal. Kalau orang-orang pada zaman Yesus, mereka tahu karena Yesus latar belakangnya mereka kenal. Tapi orang-orang pada zaman sekarang bisa jadi kekecewaan atas harapan yang tak terpenuhi. Kekecewaan atas doa-doa yang tidak terkabulkan. Kekecewaan atas penderitaan yang tak kunjung hilang. Kekecewaan atas pemahaman, pengertian, memasuk akalkan Yesus dalam pikiran kita. Apa ya toh dia Allah? Apa ya toh dia Tuhan? Apa iya toh dia menyertai akhir zaman? Apa iya toh dia akan memberikan segala yang baik untuk hidup kita? Pergulatan-pergulatan seperti itu kerap kali kalau kita tidak sadar melunturkan kepercayaan kita. Yang pada gilirannya akhirnya kita tidak lagi beribadah. Akhirnya kita tidak lagi berdoa. Akhirnya kita tidak lagi pergi ke gereja. Dan akhirnya kita tidak pergi lagi dalam komunitas. Entah lingkungan, entah kelompok-kelompok kategorial. Karena sudah kecewa. Maka bentuk-bentuk kekecewaan itu macam-macam. Kalau mereka waktu itu jelas bersungut-sungut. Pertanyaannya adalah, Injil ini bicara apa untuk kita? Kira-kira kan begitu. Yesus mau menerangkan bahwa setelah peristiwa penggandaan roti yang membuat orang-orang kenyang, Yesus akan mengatakan kepada mereka, akulah roti hidup. Apa yang mau dikatakan oleh Yesus? Roti dari mana yang mereka kenal melalui leluhur mereka. Dan penggandaan roti yang sudah Yesus buat yang mereka santap itu tidak membekali. Bukan sebagai bekal perjalanan hidup mereka. Roti yang turun dari surga mana itu, ataupun yang sudah digandakan oleh Yesus, itu hanya dimakan beberapa jam, sudah ngintir-intir lagi. Betapapun dalam bacaan pertama kisah Nabi Elia disebut bukan roti mana loh ya Bapak Ibu, tapi kata itu dekat dengan kita dalam bacaan kedua, bacaan pertama halaman kedua, roti bakar. Dekat kan dengan kita, roti bakar diolesi apa? Meses, olesi apa lagi? Keju, olesi apa lagi? Isi duren ngono kae ana ora, roti bakar isi duren ora ana. Paling ya apa ya, daging yang bunter-bunter itu apa ya? Maka kalau kita makan roti bakar itu kita diingatkan kisah Elia, makan roti bakar saja bisa bertahan jalan berapa hari? 40 hari, itu munggah gunung loh Bapak Ibu ya. Awake dhewe makan roti bakar petang jam, landai perjalanan, kowe wis ngintir-intir, waduh ngelih. Ana ta? Mulane nek bakul roti ngono kae judulana roti bakar Elia. Wis tegese kuwi margi ya. Mangan iso awet 40 dina. Nek awet 40 dina sapa sing arep tuku? Mergo sing dituku awet ora payu-payu ya. Saben wong mangan 40 dina wis wareg. Kapan bali meneh? Nek isoke bakulan sak jam berikutnya ngelih meneh, tuku meneh. Roti bakar. Maka itu mau menggambarkan roti itu tidak membekali selamanya. Dan Yesus mau mengatakan iki lho bekal selamanya itu aku. Karena akulah roti hidup. Makanlah dagingku. Makan dagingku itu bukan kanibal dikerikiti daging Yesus, bukan seperti itu.
di sate apa di apa tongseng apa di apa ngono kae, rica-rica ora, bukan itu. Makan itu berarti percaya kepada Yesus. Maka orang yang tidak percaya kepada Yesus ya akhirnya tidak bisa punya bekal. Bukan bekal dalam perjalanan 40 hari, tapi bekal perjalanan jiwa kita. Yesus menjamin keselamatan hidup kita. Maka kalimat terakhir sabda Yesus tadi begini, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Hidup jiwa kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya kepada Yesus yang kerap kali kita justru mengalami aneka penderitaan yang membuat kita tidak percaya? Maka pertanyaannya adalah begini, siapa yang percaya kepada Yesus? Siapapun. Bahkan dalam Injil tadi semua ditarik oleh Bapa. Dan tadi dijelaskan, dikutip halaman 4 begini. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Seperti orang sekolah, nek ora sinau ora mudeng. Wes ora mudeng, ora lulus meneh, ora munggah kelas. Maka pengajaran yang mau dikatakan dalam Injil hari ini adalah apa yang menjadi sabda Allah itu ajaran. Dan sabda Allah itu di mana? Yohanes bab 1 di sana dikatakan sabda telah menjadi manusia. Itu artinya Yesus sendiri sabda Allah, firman Allah. Maka kalau orang tidak pernah mendengar sabda Yesus yang tertuang dalam Injil, tidak akan pernah kenal Yesus. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Lah wong sing sayang wae soh putus, gitu kan? Maka kalau kita mengenal Yesus dan kemudian mengenal sayang kepada Yesus, dalam suka duka hidup kita peganglah Yesus, karena Dia menjamin keselamatan jiwa kita. Amin. Mulane sregepo maca kitab suci, gitu kan? Sregepo devosi, sregepo sembayang. Di paroki kita ada SKS, Sekolah Kitab Suci. Pesertanya 43 kalau tidak salah. Umat Kalasan 9.500, sing melu mung 43. Liyane wis do katam kitab suci sakabeh. Sing rung katam 43 kuwi ya. Moga-moga yang katam-katam itu makin sayang kepada Yesus karena sudah katam terhadap Injil. Moga-moga Anda tetap percaya kepada Yesus, Sang Roti Hidup, bekal keselamatan jiwa kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.